Jadi yang ketiga teman-teman adalah satu yang namanya belajarlah dari yang terbaik dan sudah terbukti sukses. Kita membahas mengenai 3 prinsip ya. Tadi bagaimana sih bisa menjadi juara? Yang pertama sebenarnya keyakinan menang itu mudah. Nah, di dalamnya tadi kita membahas ada 3 kuncinya lah ya kita untuk bisa menjadi juara. Yang pertama goal jadi yang terbaik, kemudian yang kedua adalah why kita menjadi yang terbaik begitu ya. Itu ada hukum yang harus hukum nikmat dan sengsaranya mesti jelas ya. Tetapi ada yang ketiga yang tadi sempat tertunda yang akan dijelaskan oleh Pak Tung. Yang ketiga nih apa Pak Tung? Silakan. Jadi yang ketiga teman-teman adalah satu yang namanya belajarlah dari yang terbaik dan sudah terbukti sukses. Jadi daripada Anda mata lalat itu nyari jeleknya orang-orang yang sukses. Itu namanya mata lalat ya? Terus di kebun penuh bunga nemunya tai, nemunya bangkai karena mata. Oke. Baik mata lebah, kok dia bisa? Makanya saya tuh satu aliran dengan namanya positif deviansi. Maksudnya positif deviansi ya. Ini saya manfaatkan dalam memberikan konsultasi kepada banyak perusahaan. Kemarin ada satu bank ngontrak saya lagi gitu ya, luar biasa gitu ya. Jadi banyak orang yang dahsyat luar biasa itu ternyata masih mau belajar gitu ya. Bank dahsyat besar gitu ya, termasuk salah satu pembayar pajak terbaik juga di Banten bareng dengan saya. Sana bank saya perorangan itu keren juga. tapi sekali lagi ternyata begini. Jadi saya adalah jagoan nyontek. Jadi ketika ada orang yang lebih baik, makanya saya tanya, "Loh Pak, ini mau tentang apa?" Saya mau meningkatkan servis, juga mau meningkatkan penjualan tentang landing dan fundingnya. Saya cuma ngomong sederhana. Oke, sebelum masa-masa training itu adalah just one thing untuk meningkatkan performance. Very good, saya setuju. Training itu top sekali, memang perlu sekali di dalam perusahaan. Menurut si Philip Fisher, buku yang direkomendasi sama Warren Buffett bilang, saya kaya itu bukan karena belajar dari Benjamin Graham, tapi saya belajar dari Philip Fisher juga. Bukunya judulnya Common Stock for Uncommon Profit. Nah, dia bilang, kenapa milih IBM? Begitu ya. Investasi di IBM, ada 15 kriteria perusahaan yang diambil untuk diinvestasi. Menurut Philip Fisher, salah satunya adalah perusahaan tadi, waktu training untuk perusahaannya lebih banyak dibanding yang lain. Jadi dia bilang tahun 50-an, saya investasi di IBM. Tahun 50-an sudah investasi di IBM. Kenapa? Karena sepertiga waktu kerja dari karyawan IBM adalah training untuk meningkatkan diri. Karyawan saya jam 7 sampai jam 8 sudah masuk, meningkatkan diri dulu. Belajar dulu, saya harus melakukan silent, meditasi, pernapasan before, afirmasi, saya mau, saya bisa, saya sukses, visualisasi apa yang dimau, bagaimana omsetnya nambah, bagaimana dia karirnya melejit, bagaimana income-nya dia melejit, visualisasi, kemudian exercise, mulai exercise 10 menit olahraga bersama jumping jack, plank, kemudian collating, jadi kemudian reading 10 menit, 15 menit, 1 jam pertama sudah dilakukan untuk meningkatkan diri. Scribing, menulis cita-citanya, menulis prinsip-prinsip hidupnya, menulis hasil renungannya dia, 1 jam meningkatkan diri. Nah, tapi lebih dari itu, kalau perusahaan mau sukses, bukan hanya sekedar training juga. Nah ini loh ya. Jadi Anda, saya tanya, mau ditingkatkan di bidang apa? Oke, 1 di bidang servis, yang kedua penjualan landing, ketiga penjualan yang namanya fundingnya. Oke, kalau saya bilang kalau 3 ini Anda mau sukses, Anda harus punya 3. 1 SLA, Service Level Agreement. Level Agreement itu misalnya ukurannya apa? Jadi standar-standarnya apa? Kalau ada orang mau pinjam utang, kenapa BPR Lestari dengan bunga yang lebih tinggi dari bank-bank swasta karena dia beliaunya BPR, tapi aset bisa jadi 7,5 triliun, ya jelas dia punya Service Level Agreement. Jadi kalau ada orang minta kredit, itu dalam 1 hari sudah dijawab, ya atau tidak. Loh ya, gampang tau gitu aja kok susah. Karena kalau di bank-bank swasta, apalagi di bank pemerintah, waduh mohon maaf bank pemerintah kalau jadi standarnya kalau Anda tidak punya standar, bunga Anda lebih murah pun bisa kalah loh dengan orang yang ngasih utang bunga lebih tinggi. Itu buktinya BPR selamat. Okay. Jadi harus punya standar ya Pak Tung ya? Punya seperti apa standarnya. Yang kedua, harus punya rapot. Rapot itu feedback. Jadi teknik memberi rapot ini penting. Jadi kalau Anda mau juara di dalam bisnis, Anda harus mempunyai rapot untuk karyawan Anda, punya rapot untuk cabang-cabangnya, dan rapot itu juara 1, 2, 3-nya siapa Anda harus tahu. Walaupun mungkin tidak disebutkan, kalau misalnya di juara 1, 2, 3 tidak perlu disebutkan, tapi kalau bisa disebutkan lebih better, gitu ya. Juara 1, sekian, 2, 3, average-nya berapa,
Anda berapa? Oke. Nah, kemudian jadi setelah kita tahu para juara, ulangi ya, punya standar, punya rapot, kalau dengan ada rapot ketahuan juaranya tuh. Betul kan? Betul. Ya, jadi tahu hasilnya, ya. Pembinaannya apa? Nyontek para juara. Jadi ini jurus ketiga untuk menang dalam kehidupan. Anda cari orang-orang yang lebih sukses dibanding Anda. Nggak perlu nyinyir terhadap orang yang lebih sukses. Kalau ada nyinyir kan Anda mata lalat. Mata lalat namanya ya, oke. Iya, mata lalat namanya. Oh ini. Sekali lagi, orang sukses pasti punya kelemahan. Orang sukses juga punya hal yang kurang bagus. Daripada Anda jelek-jelekin mereka supaya Anda merasa menang. Dia sukses tapi keluarganya berantakan. Mending miskin seperti saya, tapi keluarganya harmonis. Nah, mending Anda kaya dan keluarganya harmonis pakai dan. Yang jelek untuk goblok. Mohon maaf, kebacut. Biasa kalau seminar saya sering gini. Mohon maaf. Karena wih gitu. Jadi sometimes kadang mohon maaf sekali lagi ya, mohon maaf, minta ampun karena kadang saya ngomong gitu untuk menyadarkan orang. Jadi 3 resep sukses tadi ya, bukan 3 resep sukses. 3 untuk cara jadi juara, punya goal jadi juara, spesifik, positif, tertulis dan menarik. Yang kedua punya alasan sangat kuat. Why? Why-nya itu kadang bukan untuk Anda, tapi untuk demi orang-orang yang Anda cintai. Yang ketiga adalah belajarlah dari yang sudah terbukti berhasil. Mungkin yang terbukti berhasil ada kelemahan, tapi sudahlah. Kelemahan kita untuk ngaca supaya kita tidak ikut-ikutan. Semua orang punya kelemahan, sudahlah. Mata lebah atau mata lalat, mau nyari tai atau nyari sari madunya. Ya tai dihindari, mau boleh, tapi kemudian kita cari sari madunya. Dia yang hebat di mana kita contek. Yang jelek-jelek, yang tidak halal, tidak ini, tidak usah diikut-ikutin gitu loh ya. Nah ini baru Anda akan menjadi dahsyat luar biasa. Oke, baik. Pak Tung tadi mengatakan yang ketiga ya, belajar dari yang terbaik. Nah, apanya yang kita pelajari dari mereka? Apakah setiap artinya kemampuan mereka itu make sense atau cocok kalau kita terapkan di dalam diri kita? Misalkan cara dia berbisnis, cara dia ini, apakah itu pas kalau misalkan diterapkan di dalam diri kita? Kan banyak orang yang berpikirnya itu kan dia mah cocok buat dia gitu ya. Bagaimana dengan saya? Nah, bagaimana saran dari Pak Tung? Silakan. Keren banget, pertanyaannya sangat detail nih. Kak Ola ini udah mulai jagoan nyontek ini. Nah, gitu ya, caranya nyontek bagaimana? Nah ini keren Kak Ola. Tapi ada 3 hal yang harus kita contek. Yang nomor 3, bukan tidak penting, tapi nomor 3, berarti kalah penting dengan nomor 2, nomor 1. Yaitu strateginya dia, urut-urutan caranya. Caranya beda, hasilnya beda. Ketika saya belajar dari mahasiswa teladan tahun lalu, karena saya punya goal jadi mahasiswa teladan, gitu ya. Saya main ke tempat mahasiswa teladan yang tahun-tahun lalu, ternyata, strateginya beda, hasilnya beda. Saya bilang, loh kok kamu bisa indeks prestasi A? Saya ini sudah belajar jauh lebih giat, tapi kok tetap nggak bisa. Dia jawabannya sederhana, kerjakan soal-soal tahun lalu. Lah saya nyari soal-soal tahun lalu itu nggak ketemu. Nah ini, terus gimana saya bisa? Saya nyontek strateginya dengan detail. Dia jawabannya gampang, traktir aja TU-nya. Tata usahanya kamu traktir, ajak makan gado-gado gini, terus kasih duit yang agak berlebih, tolong bantu fotokopi soal-soal tahun lalu. Loh, itu halal toh? Ayo, halal atau nggak halal? Iya. Fotokopi soal tahun lalu loh, bukan soal tahun ini loh. Bukan yang Anda ujian. Menurut saya halal. Anda traktir juga membahagiakan orang. Betul toh? Minta bantuan fotokopi, Anda ngasih duit lebih, ya itu membuat amal Anda. Tapi kan Anda bukan nyogok untuk cari soal yang akan keluar. Tapi soal-soal tahun lalu menurut saya halal. Nah, tapi jurus detail ini saya tidak punya. Akibatnya waktu di semester pertama, indeks prestasi saya 2,3. Walaupun 2,3 termasuk paling tinggi di angkatan, karena waktu itu pelit sekali. Halo, Fakultas Hukum UNS itu ya. 3,1 mahasiswa teladan nomor 1. Indeks prestasi 3,1. Tapi sekali lagi, nah, tapi kembali lagi, yang jurus ketiga ini, Anda contek strategi urutan detailnya seperti apa. Saya juara masak nasi goreng. Wah, waktu saya lagi sebelum lomba, saya belajar dari juara 1, 2, 3 tahun lalu. Ternyata malam hari besok lomba, saya masak nasi goreng gosong. Saya telepon yang juaranya, lu kok gosong? Ya enggak ngerti. Terus, lah kamu kesini ya, saya ke sana masak goreng. Ya Pak Tung, masak nasi goreng enggak boleh kecap manis duluan. Kalau kecap manis digosong, lah dulu tahu. Lah dulu kamu enggak nanya loh. Jadi kebalik beda. Goreng aja bisa masak nasi goreng. Coba Anda kecap manis duluan. Gosong enggak? Gosong lagi.
Saya nggak ngerti, saya nggak tukang masak, tapi akhirnya jadi tahu, jadi tukang masak juga karena belajar dari para juara gitu loh ya. Nah, kemudian yang Anda contek nomor 2 adalah ceritanya. Kenapa kok bisa jadi langsing? Perhatikan, cerita orang yang sukses dari gemuk jadi langsing beda sekali yang gemuk dan tetap gemuk. Untuk yang gemuk tetap gemuk, ceritanya gimana? Lah papa mama saya gemuk. Coba blame, excuse, and justify. Saya keturunan orang gemuk. Daripada saya lapar sakit, yang penting makan. Ya kayak sekarang kan dalam era COVID ini kan banyak sekali toh yang no, daripada ini sudahlah makan sebanyak-banyaknya. No, ya makan, woi makan, ya enggak apa-apa makan. Tapi ya kalau gemuk kan kemungkinan matinya lebih banyak kalau Anda kena COVID gitu loh. Ayo data membuktikan loh. Saya ini pakai tabayun juga boleh buktikan data. Tapi sekali lagi begini teman-teman. Nomor 2 itu ceritanya yang Anda contek. Cerita apa? Kok dia bisa? Kok dia mau? Banyak nggak orang daftar fitness dan tidak pernah datang? Iya sih Pak, karena dilarang. Yeah. Oke lah, apa boleh buat. Tapi sekali lagi, banyak orang, saya nggak punya alat fitness. Tapi kenapa ada orang tidak punya alat fitness dan tetap bisa olahraga? Why? Kenapa why? Halo, gitu ya. Karena cerita juga. Ya. Cerita-cerita yang pada diri sendiri bisa. Contohnya.